Orang ini sedang menelepon. Dia ditabrak oleh bajak salju seberat 50 ton. Tapi tidak ada yang menyangka, meski harus menanggung beban seperti itu. Dan orang itu tidak ada goresan, hanya bajunya sobek di beberapa tempat. Ini adalah keajaiban di dunia medis. Beberapa hari yang lalu seluruh keluarga Magne pindah ke kota kecil di Norwegia. Melihat kendaraan orang tua di depan itu rusak, Magne langsung turun untuk membantu. Semua itu dilihat oleh seorang wanita tua. Dia berjalan mendekat dan mengusapkan tangannya ke dahi Magne sekali. Cahaya aneh tiba-tiba muncul di matanya, bahkan ada kilat. Magne langsung terkejut. Kembali ke mobil, Magne ingin tutup kaca mobil, tapi baru disentuh kenop pintu langsung copot. Magne omong lagi, sepertinya akan turun hujan. Ibu tidak percaya, cuacanya sangat indah, bagaimana bisa hujan? Belum selesai berbicara. Ketika pergi ke sekolah dan menemukan sepeda teman bengkok, Magne merasa bisa membantu, alhasil. Selama kelas, sejak dia masih kecil, Magne menderita miopia parah tetapi sekarang sudah hilang, sungguh keajaiban. Magne adalah pria introvert dan eksentrik yang juga menderita disleksia. Ibu Turit Seller pergi ke sekolah untuk menemui kepala sekolah, beritahu guru dengan jelas. Tapi Magne selalu melihat ke jendela, dalam 5 detik kaca akan pecah. Karena kepribadian itu, tidak ada yang mau bermain dengan Magne, hanya Isolde yang setuju untuk berteman dengannya. Dan di mata orang lain, Isolde juga orang yang eksentrik. Dia terobsesi untuk melindungi lingkungan. Sering memposting video di halaman pribadinya. Konten seringkali terkait dengan perusahaan pengembangan sumber daya lokal terbesar. Dia mengatakan bahwa perusahaan selalu menipu orang-orang, tingkat polusi di kota ini sangat serius. Isolde dan Magne dengan cepat menjadi teman baik. Hari ini mereka pergi ke gunung untuk bermain skydiving. Tapi sebelum dia bisa melompat, Magne menerima pesan. Sesuatu terjadi dengan ibu dia. Terpaksa Magne hanya bisa cepat turun dari gunung. Sampai ke rumah, melihat bahwa ibunya tidak terluka. Ternyata itu semua lelucon dari saudaranya, Laurits. Pada saat ini, seorang pria muncul di gunung, dia menanggalkan pakaiannya dan telanjang pergi keluar. Melihat rusa di bawah gunung, dia mulai melantunkan. Segera tubuhnya bermutasi, seekor rusa juga jatuh ke tanah. Tunggu Magne kembali, lihat parasut Isolde menuruni gunung. Belum sempat senang, parasailing Isolde kehilangan kendali. Menabrak tegangan tinggi di samping. Magne berlari untuk memeriksa, Isolde berhenti bernapas. Tapi skill para layang Isolde sangat bagus, tidak bisa salah seperti ini. Pada saat ini sebuah mobil mewah berhenti, seseorang turun dari mobil. Itu adalah pria mutan tadi, dia juga adalah pemilik perusahaan terbesar di sini, Vidar. Kehilangan teman dekat, Magne putus asa, dia merasa kematian Isolde tidak sesederhana itu. Angkat palu. Magne sedang mencuci wajahnya, baru melihat diri di cermin langsung takut sendiri, coba melihat lagi itu masih adalah sosok yang sama. Magne merasa sulit untuk percaya, dia tidak tahu bahwa dia sudah memiliki kekuatan Dewa Guntur. Malam itu dia melemparkan palu ke langit, ada kilatan petir yang terus-menerus. Betapa menakutkannya kekuatan semacam ini. Hari berikutnya Vidar datang ke ibu Magne dan bertanya. Tidak tahu berandalan mana yang merusak mobilnya. Perbesar gambarnya, bukankah ini palu di rumah? Turit Seller kembali ke rumah dan tanya Magne. Kamu merusak mobil orang, bukankah itu cukup ketika kamu masih kecil? Apakah kamu ingin ibumu bisa bekerja lagi? Magne terkejut bagaimana palu bisa terbang sejauh itu. Di peta bisa dicek jaraknya adalah 1.500 meter, pemegang rekor dunia saat ini adalah 80 meter. Dan kematian Isolde adalah kecelakaan, tapi Magne tahu. Teknik para layang Isolde sangat bagus. Mustahil untuk mengetahui ada tegangan tinggi di depan dan masih masuk. Buktikan bahwa sebelum menerbangkan parasut, Isolde sudah meninggal. Magne merasa kematian Isolde ada hubungannya dengan Vidar. Dia pergi ke tempat Isolde mati untuk memeriksa, tetapi Vidar sudah ada di sana, sedang mencari sesuatu. Setelah melihat Magne, Vidar dengan cepat bersembunyi. Keesokan harinya, setelah menghadiri pemakaman Isolde. Tapi sesampainya di rumah, seisi rumah sudah kacau balau, anehnya tidak ada yang hilang, seperti sedang mencari sesuatu. Adik Laurits menemukan pengemis di depan rumah, dan setelah dipaksa bertanya, akhirnya mengatakan yang sebenarnya.
Beberapa jam yang lalu ada mobil mewah di sini, di dalamnya juga ada anjing yang sangat agresif. Bukankah itu Vidar, mengapa dia datang ke rumah kita? Magne tiba-tiba teringat, setelah Isolde meninggal, dia masih belum melihat teleponnya Isolde. Mungkin Vidar mengira Magne telah menyelidiki sesuatu, di dalam ponsel ada rahasia yang tak terkatakan. Sama seperti Magne itu diperhatikan oleh Vidar, sedang mencari kesempatan untuk membunuh Magne. Seperti yang direncanakan, Magne dilindas oleh mobil salju. Vidar senang untuk kembali ke rumah dan berkata, Magne meninggal secara tak terduga. Tapi di rumah sakit Magne masih sangat sehat. Ditabrak oleh mobil salju seperti itu, pendengaran dan indera penciuman magnesium ditemukan. Magne hanya mencium baju Isolde sudah tahu bahwa selain darah manusia, ada juga darah hewan. Tangan wanita tua itu mengusapnya, pupil anak laki-laki itu muncul cahaya aneh disertai kilat. Magne naik gunung dan meninju pohon berulang kali. Segera pohon itu jatuh ke tanah. Kecepatan lari sangat cepat. Kepala sekolah Magne adalah istri Vidar. Dia menyuruh istrinya untuk membawa Magne ke rumah sebagai tamu. Merekomendasikan minum anggur ajaib. Keilahian Magne dirangsang, melompat di atas meja. Mungkinkah ini tarian Dewa Guntur dalam legenda? Magne juga ingin menunjukkan kekuatannya kepada kepala sekolah. Magne menyarankan gulat lengan kepada kepala sekolah, Ran. Tanpa diduga, dalam ronde panco, Magne merasakan sesuatu yang tidak normal. Kekuatan orang biasa lebih besar darinya. Pada saat yang sama kepala sekolah juga merasakan, Magne bukan orang normal. Segera melepaskan kekuatannya, Magne menyaksikan lengan kepala sekolah berubah. Melihat kewajaran, Magne hampir muntah. Akibatnya, kepala sekolah tiba-tiba mengerahkan kekuatan, meja pecah menjadi dua. Setelah pulang ke rumah, Magne membaca kembali buku-buku lama, ingin mencari tahu apa yang dia minum pada akhirnya. Anggur ini berasal dari mitologi Nordik, lalu Magne melihat seorang penyihir membuka mata surgawi kepada seorang pejuang. Langkah ini persis sama dengan yang dilakukan wanita tua itu padanya hari itu. Sangat cepat Magne menemukan wanita tua itu juga tidak mau menyembunyikannya. Ternyata Magne adalah Dewa Guntur dalam legenda. Keluarga Vidar adalah raksasa melawan para dewa. Perusahaan Vidar telah memanipulasi seluruh ekonomi kota ini. Perusahaan mereka melepaskan sejumlah besar racun ke kota. Tapi sekarang seluruh kota bergantung pada Vidar, tidak ada yang berani mengatakan yang sebenarnya. Wanita tua itu membuka matanya untuk Magne, karena kejujurannya dan baik hati. Dia ingin Magne melawan keluarga Vidar. Sekolah menyelenggarakan berkemah di luar ruangan. Vidar memanggil Magne untuk berdiri di sampingnya, bersiap untuk menggunakan rune untuk menguji Magne, apakah itu raksasa atau dewa. Tidak menyangka Magne bisa mengerti, dengan cepat menanggapi Vidar. Iya saya ngerti. Kau akan membayar untuk apa yang kau lakukan. Vidar akhirnya mengerti Magne adalah musuh atau teman. Untuk menghilangkan bencana yaitu Magne, Vidar melepaskan anjing berusia 3000 tahun. Jadi Magne mati atau tidak, kita tunggu video selanjutnya. Jika suka, silakan follow akunnya, terima kasih semuanya.